Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sekarang sudah kedatangan unit untuk dilakukan upgrade dan reparasi pergantian komponen ya. Jadi ini unit adalah laptop Asus. Jadi ini laptop Asus yang cukup lawas ya. Dimensi 14 inch. Ini bisa dicek Asus 42J A42J. Jadi ini merupakan laptop i3 generasi ya, bisa dicek. Ini dia pasti pakai i3 yang generasi pertama. Dia sudah ada dedicated GPU GeForce 3010. Jadi dia sudah punya dedicated GPU walaupun masih 1 GB ininya. Unit ini merupakan unit produksi yang sudah cukup lama ya. Jadi ini bisa dicek, dia produksi tahun 2010 ini. Dan ini Asus A42J produksi tahun 2010. Salah satu kelebihan unit lawas ini dibandingkan model unit-unit yang baru adalah tingkat upgradable-nya ya, atau mudah untuk di-upgrade. Jadi ini bisa dicek RAM-nya, bisa dicek di sini. Ini RAM-nya masih 2 soket. Jadi ini menggunakan DDR3 ya masih, atau DDR3L. Karena kalau ada yang tanya, Mas bedanya DDR3 DDR3L, voltasenya DDR3L bisa dipakai di DDR3. Tapi DDR3 tidak, yang spesifikasi DDR3 tidak bisa menggunakan DDR3L. Jadi ini ya, RAM-nya 2 soket. Posisi upgrade, kalau mau upgrade RAM-nya di sini. Lalu Anda kalau mau, ini kapasitas maksimalnya insya Allah cuma 8 GB ya. Kapasitas maksimalnya dia 16 GB. Ini generasi i3 generasi 2, yaitu menggunakan 2 buah RAM 8 GB. Di ini sebagai langkah safety awal, ini bisa kita buka dulu baterainya. Nah, ini bawaan dari pabriknya ya. Kita akan cek RAM-nya. Ini RAM, unit RAM bawaannya ya. Jadi ini bisa dicek Apple Ultra 2 GB 10.600. Jadi ini merupakan RAM bawaan, unit RAM bawaan dari laptop ini. Tapi kalau mau di-upgrade, ini bisa menggunakan unit RAM yang misalnya tidak menemukan yang 10.800, Anda pakai yang 12.800 sama aja, masih bisa dipakai kok. Oke. Jadi ini RAM-nya ya, bawaannya RAM 2 GB 10.800, dan ini upgradable sampai 16 GB. Kita kembalikan dulu unit RAM-nya. Ya mungkin karena sudah unit lama ya. Lalu ini kita cek, ini adalah lokasi harddisknya. Jadi untuk melakukan upgrade Anda tidak perlu membongkar total ya. Jadi harddisknya ada di sini. Ini kalau mau di-upgrade Anda tinggal gunakan, bisa Anda upgrade pakai SSD. Jadi seperti ini ya layoutnya, salah satu unit lawas ini, dan ini masih menggunakan DVD. Anda bisa pakai dual drive. Di sini Anda bisa ganti DVD-nya dengan CAD atau SSD. Dengan CAD yang diisi SSD atau hard disk. Oke, seperti ini ya layoutnya. Kita kembalikan dulu. Kita pasang dulu ininya, baut-bautnya. Lalu ini akan kita cek untuk booting test. Kita testing dulu apakah dia masih mampu booting dengan baik. Jadi ini kita kembalikan dulu baut-bautnya, kita pasang kembali untuk melakukan pengecekan kondisi unitnya. Oke. Ini ya, ini unitnya. Kita akan melakukan booting test di unit ini. Kita akan tes apakah unit ini masih mampu menyala dengan baik. Jadi kliennya sudah menyampaikan bahwa dari awal unit ini sudah, baterainya sudah soak istilahnya lah ya. Jadi ini kita harus always power on. Ini bisa dicek ada daya masuk. Lalu kita coba untuk kita nyalakan ya unitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, ini bisa kita cek ya, akhirnya dia sudah booting. Jadi ini memang unitnya masih berfungsi, cuman kendalanya disampaikan kemarin bahwa baterainya sudah soak ya. Jadi ini masih bisa masuk Windows, bisa dicek. Intinya unit masih bisa dilakukan upgrade ya.
baik itu upgrade RAM. Jadi ini RAM-nya bisa di-upgrade, storage-nya bisa di-upgrade menggunakan SSD atau menggunakan opsi dual drive dengan memanfaatkan caddy. Jadi ini bisa dicek ya. Ini baterainya silang ya, artinya dia walaupun ada baterainya tapi dia baterainya tidak terdeteksi. Dan untuk kategori booting menggunakan hard disk, karena ini masih menggunakan hard disk, ini bootingnya sebenarnya masih cukup cepat ya. Tapi tentunya untuk penggunaan ke depan ya lebih baik menggunakan ini ya. Untuk penggunaan ke depan atau jangka panjangnya lebih baik menggunakan SSD untuk penggunaan jangka panjangnya. Oke, ini unit masih berfungsi dengan baik. Ini kita turunkan dulu kecerahannya. Di sini kita cek, kita masukkan di XDR. Jadi ini unit masih menggunakan hard disk. Kita di sini akan cek dia prosesornya generasi keberapa dan menggunakan RAM yang berapa giga. Oke, jadi emang ini seperti yang sudah disampaikan bahwa keyboardnya memang agak terkendala. Ya, ini sudah masuk ke DXDIAC ya. Jadi kita akan cek. Oke, jadi dia generasi pertama rupanya, dia i7 generasi pertama dengan RAM yang 2 GB. Jadi ini merupakan salah satu unit lawas ya, RAM 2 GB. Ini RAM-nya masih 2 GB. i3 generasi pertama, ini masih M370, berarti dia masih generasi pertama dan dia RAM-nya cuma 2 GB. Nah, ini untuk displaynya ini sayangnya hanya Intel HD yang terbaca di sini, padahal di sini ada Nvidia GeForce 310M. Ya, ini gampang lah nanti kita carikan drivernya ya. Jadi seperti itu. Ini kondisi unitnya, unit masih mampu nyala dengan baik. Hanya tinggal lakukan upgrade. Jadi oke. Sekian ya review singkat Asus A42J. Jadi unit ini merupakan salah satu unit lawas produksi tahun 2010 yang kalau Anda ingin upgrade ini masih bisa di-upgrade dengan RAM kapasitas maksimal 8 GB ya. Jadi 2x4 GB. Karena masih Gen 1 ternyata. Saya kira awalnya Gen 2, ternyata prosesornya masih Gen 1. Sehingga biasanya dia limitnya maksimal cuman 4 GB, tapi ini jauh lebih baik lah. Limitnya 8 GB, 2x4 GB, dan Anda bisa menggunakan dual drive serta di-upgrade storage-nya atau sistemnya menggunakan SSD. Jadi kalau Anda masih punya laptop ini, ingin mengoptimalkannya di kondisi yang sekarang, opsinya adalah upgrade RAM-nya sampai maksimal 8 GB dan pasangkan SSD-nya. Sekian video review laptop Asus A42J yang unit yang masih menyala dengan kondisi minus. Yang perlu direparasi adalah keyboard dan baterainya ya. Jadi tinggal ganti baterai, upgrade SSD, dan unit ini insya Allah masih cukup nyaman untuk digunakan. Sekian video dari saya, dari Bartek Tips. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.